Salam sejahtera buat kita semua, salam guru penggerak. Bapak dan Ibu hebat, perkenalkan nama saya Venesli Madonna Sinaga, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan terkait tagihan dari modul 1.1 eksplorasi konsep, refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekian dan terima kasih. Materi pembelajaran kita selesai dan Ibu mau memberikan tugas kepada anak-anak sekalian untuk membuat pemasaran produk lewat media sosial. Jadi kamu akan praktek membuat pemasaran produk lewat media sosial ya. Nanti kamu buat bagus nak kontennya. Bisa lewat Instagram, bisa lewat apa lagi nak? WhatsApp, bisa lewat Facebook. Yang penting konten yang saya mau. Tugasnya harus buat konten juga ya Bu? Iya nak Ferdi, harus buat konten. Kan saya tadi bilang seperti itu kan nak? Ya. Konten, pemasaran media, pemasaran produk melalui media sosial. Konten ya Ferdi ya. Apa yang saya katakan harus dilakukan ya nak? Iya, apalagi Catherine? Tugasnya waktu kali Bu, saya kan tidak pandai mengedit dan saya juga tidak pede untuk memasarkan produknya di media sosial. Masa Catherine mengedit pun susah? Nggak pernah menggunakan aplikasi sebelumnya kan sudah kan? Kamu kan jurusan bisnis daring dan pemasaran, harus bisa nak. Apa yang dikatakan gurunya, diperintahkan gurunya untuk tugas-tugas harus kamu lakukan. Jangan ada bantah. Paham Catherine? Gimana yang lain? Dikerjakan ya nak dengan bagus? Ya. Nah, tugas yang saya sampaikan tolong dikerjakan dengan baik ya. Sampai di sini kalau tidak ada lagi pertanyaan, boleh istirahat. Nanti kita kembali lagi masuk kelas tepat waktu ya. Ada lagi mau ditanyakan? Kalau ada hal-hal yang masih mau diinginkan nanti aja di pertemuan berikutnya. Sekarang kamu istirahat dulu ya nak. Oke, silakan istirahat. Bangun dulu. Hai Pak TS. Hai Bu. Ya halo Bu, TDC. Teknik. Ya. Wih Bu Pes. Iya Pak. Kayak merepet tadi kulihat kenapa lulus WDB itu. Gak senang muka orang itu tadi pas keluar dari kelas. Iya Pak. Ini kan Pak, di 19 tahun. Harusnya kan hari ini tugas prakteknya kan Pak buat konten pemasaran produk. Lama kita mau 6 bulan. Jadi kami bilang Pak, aku bilang gini, nah tugas kita itu adalah melakukan pemasaran produk lewat media sosial. Nah, gitu Pak, kan kami prakteknya seperti itu, namanya juga anak BDP berhubungan dengan produk, dengan media online gitu kan Pak. Jadi langsung banyak alasan yang disesuaikan Pak. Nggak ada paket Bu, masih bantu orang tua Bu, nggak ada waktu Bu. Secara kan Pak, harusnya apa yang disampaikan guru itu ya harus dilaksanakan kan Pak. Ini merepet lah Pak. Itu Tapi ada juga merepet. sih tadi yang ya tahu lah Pak, ada siswa yang oke, ada siswa yang ini kan. Berarti Ibu paksa orang itu supaya mengerjakannya dari media sosial. Iya Pak. Bebaskan aja orang itu Bu, memilih cara mengerjakannya. Mungkin dari media sosial atau offline, iya, sesuai dengan minat bakatnya masing-masing. Kita paksa-paksakan orang itu Bu. Payah kalau paksa-paksakan ini Bu. Kok kayaknya kita sesama guru nggak sepaham jadinya Pak. Bukan nggak sepaham loh Bu. Itu Bu, menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu harus menghamba pada peserta didik itu. Kita itu harus bisa melihat potensi peserta didik. Bukan kita jadi yang mengatur mereka, memaksakan kehendak kita. Kita harus menjadi menghamba lah Bu, dengan mereka menyesuaikan. Itu maksud dulu Bu BPS. Maksudnya Mana? Pak Tes, kalau menghamba kita terhadap
siswa. Bukan jadi suka-suka siswa membuka sama kita. Apa yang kita bilang, kita turuti. Apa yang kita bilang, dibilang siswa kita turuti. Itu kan Pak menghambat artinya. Bukan loh Bu, maksudnya menurut PKP Dewantara itu kan Bu, kita itu tidak berpusat pada guru, bukan kita sebagai pusatnya Bu, sebagai pendidik, tetapi kita harus meningkatkan kepada siswa. Kita mengarahkan, menekankan minat, kebutuhan, kemampuan masing-masing siswa loh Bu, supaya kita tidak memaksakan kehendak kepada mereka. Karena kan kita sebagai guru yang harus mengikuti kemauan anak, bukan jadi kita yang memaksakan kehendak Bu. Nggak zaman loh sekarang Bu, memaksa-maksa ini, memang kawin paksa. Seperti itu ternyata Pak ya. Berarti kita sebagai guru, sebagai penuntun lah ya Pak dalam proses pendidikan ini. Berarti apa yang menjadi kebutuhan siswa yang harus kita pahami, harus kita sesuaikan dengan keadaan dan kodrat zaman ya Pak. Serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Gitu ya Pak. Pas itu. Luar biasa Pak TS ini. Karena kalau kita Bu, kita memaksakan kehendak kita kepada siswa, itu membuat mereka menjadi tidak nyaman Bu. Kita bukan lagi kita berperan sebagai sumber utama Bu, kita sebagai fasilitator Bu. Kita memfasilitasi siswa tersebut, memberikan kepada mereka kebebasan, tetapi sesuai dengan minat dan bakat mereka. Kita layani mereka Bu. Bagaimana mereka supaya berkembang secara efektif, bukan memaksa kehendak kita sama mereka. Kalau itu aduh sulit lah Bu memaksakan siswa ini, apalagi anak zaman sekarang ini, sulit memaksakan kehendak. Kita ikuti aja kemauan mereka, tetapi kita arahkan karena kita sebagai fasilitator. Itu kata kerja Dewantara loh Bu. Menuntun ya Pak. Iya, pas itu menuntun. Ini capek-capek nanti Ibu merepet terus mengarahkan, tapi mereka pun nggak senang sama itu nanti. Dia kan Bu masih bentuk. Makasih lah Pak buat masukannya Pak. Ternyata Sama, Bu. Pak dari sini wawasannya luar biasa. Jadi ikutin Bu, biasa aja Bu, masih belajar, terus sama belajar. Guru itu harus belajar, bukan hanya siswa yang belajar, kita juga sebagai guru harus belajar. Gitu loh, Bu. Yes, benar sekali Bu. Pokoknya kita harus belajar, sama-sama belajar. Siswa belajar, guru pun belajar. Gitu loh, Bu. Oke Bu, jadi gimana? Masih Ibu paksakan juga nanti teknik Ibu itu memaksakan orang itu buat produknya melalui media sosial? Enggak lah Pak, nanti kan habis istirahat masuk lagi ada sekitar 1 jam lagi, nanti saya ubah Pak teknik dari pembuatan tugas mereka supaya seperti pemikiran belajar Dewantara yang Bapak sampaikan tadi. Tugasnya dibebaskan aja tekniknya, bagaimana nyamannya mereka untuk melakukan pemasaran produk itu, baik itu online ataupun offline. Gimana nyamannya lah Pak supaya tugas itu menghasilkan tugas yang baik. Makasih Pak. Cocok itu Bu. Makasih Pak. Iya, oke, sama-sama Bu. Semangat sekali Pak. Udah yuk masuk iya biar kita kerjakan dulu. Oke, kita kembali lagi melanjutkan pembicaraan kita yang sebelumnya. Jadi Nak, untuk masalah tugas, Ibu mau ada perubahan sedikit ya. Kalian tetap membuat pemasaran produk terhadap konsumen dan bebas untuk tekniknya bagaimana ya. Tidak harus lewat online. Offline pun bisa kamu buat video bersama konsumen atau kamu foto ya, sesuai dengan kenyamanan kamu saja Nak untuk tugasnya. Jadi tidak harus sama lewat Instagram, media sosial, lewat online. Jadi saya bebaskan aja, yang penting tugas kamu bisa kamu lakukan dengan baik. Gimana? Gimana Ferdiansyah? Bu, aku mau buat sarapan aja, tapi pakai foto video. Ferdi mau buat Sarapan Bu. secara offline. Jadi nanti kamu membuat buktinya di mana tuh? Pakai foto itu foto nanti yang Ketika kamu nanti mendatangi konsumen, memasarkan produkmu, lalu kamu foto. Oke, bagus ya. Kalau memang itu yang mampunya Ferdiansyah, silahkan. Yang penting tugasnya hasilnya bagus, ya Nak? Kenapa Catherine? Saya mau pemasaran produknya lewat story WA saja Bu. Lewat story WA. Kenapa tidak mau di Facebook? Masih belum pede itu, belum percaya diri. Oke, semoga kedepannya nanti Catherine bisa lebih percaya diri lagi ya. Yang lain gimana Nak? Saya mau
lewat Instagram saja. Lewat Instagram, berarti yang saya katakan tadi ya, si Vika mau melakukan pemasaran produk lewat Instagram, berarti dia melalui media sosial secara online. Nanti produknya buat konten nanti ya nak. Produknya apa rencana nak? Bawang goreng. Kamu Dinda? Keripik pisang. Kamu Dini? Makaroni. Aziz? Bakso goreng. Oke ya. Jadi untuk perubahan tugasnya di sana, kamu nanti lakukan sesuai dengan kemampuanmu sendiri, sesuai dengan teknikmu sendiri, gimana nyamannya supaya menghasilkan tugas yang baik. Oke? Sampai di sini ya nak. Ya, belajarlah di rumah supaya bisa menjadi anak yang sukses. Oke, sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Selamat pagi nak. Pagi. Oke, tugas kita di pertemuan hari ini yaitu untuk menyampaikan apa? Hasil dari pemasaran produk yang sudah kamu lakukan. Hasil dari pemasaran produk yang sudah kamu lakukan, yang saya tugaskan di minggu lalu ya, yang saya tugaskan di minggu lalu dengan bebas tekniknya seperti apa sesuai dengan kemampuan masing-masing. Saya coba dulu untuk si Ferdian saya bertugas, si Catherine, kemudian si Vika. Tolong tugasnya di-share di WA group supaya teman-temannya semua bisa melihat apa yang sudah kamu kerjakan. Ya, teman-teman yang lain juga boleh disampaikan, masukkan semua hasil kerjamu di WA group 12 BDP. WA group 12 BDP. Mau link juga boleh, ya. Silakan di-share supaya teman-temannya bisa melihat. Yang pertama siapa nak yang mau presentasikan hasil dari tugasnya? Catherine silakan. Coba ke depan Catherine. Kamu buat apa nak? Kamu buat? Nah, semua coba memperhatikan tugas si Catherine. Tugas si Catherine, ya. Perhatikan masing-masing di sumber belajarmu nak, di media belajarmu handphone masing-masing kan tadi udah di-share di situ, ya. Kamu lihat apa yang disampaikan Catherine di status WA-nya. Coba kamu sampaikan. Harus begitu. Teman-teman, produk yang mau saya sampaikan yaitu pencuci muka Fair & Lovely. Pencuci muka Fair & Lovely ini glowing bikin tenang dengan Fair & Lovely multivitamin. Nah, si Catherine produknya tadi apa nak? Ya, produk barang atau jasa itu? Barang, ya, dalam bentuk barang, benda gitu. Jadi dia melakukan pemasaran produknya itu lewat WhatsApp, WA, ya, lewat WA. Jadi semua sudah bisa melihat hasil karya si Catherine? Sudah Bu. Ada yang mau menanggapi, memberikan tanggapan? Hasil tugas Catherine bagus Bu. Atau harusnya Catherine seperti ini Bu, ada? Ayo nak, ada? Bagaimana menurut kamu? Dinda, tugas dari si Catherine yang sudah di-share di grup kita. Iya, tugas si Catherine sudah bagus. Tepuk tangan dulu untuk Catherine. Kemudian, silakan duduk Catherine. Terima kasih ya nak. Tugasnya sudah bagus. Untuk yang kedua, Vika boleh? Sudah di-share di grup 12 BDP nak? Udah, ya silakan ke depan. Coba semua teman-temannya ya melihat di media pembelajarannya masing-masing, di handphone masing-masing yang sudah di-share Aziz oleh si Vika ya. Silakan Vika jelaskan kepada kami nak apa yang sudah kamu lakukan terhadap tugas kamu. Produk yang saya pasarkan yaitu bawang goreng yang sudah saya share untuk ke media sosial yaitu Instagram.
alasan saya untuk memilih bawang goreng itu karena banyak yang peminatnya, terutama untuk ibu rumah tangga. Iya, bagus ya. Si Vika seperti yang sudah kalian lihat, coba lihat semua handphonenya masing-masing. Media pembelajarannya dilihat, nah ya. Bawang goreng, Vika buat konten ya. Vika buat konten melalui Instagram ya. Instagram, dia buat konten nak. Dia pasarkan bawang goreng lewat media sosial. Dengan harga berapa Vika? 9.000 9.000 per bungkus ya. Oke, tugas Vika sangat bagus. Dia pintar mengedit, kemudian dia mendesain lah, bagus ya desainnya di Instagram. Kemudian dia juga menyampaikan informasi-informasi penting tentang produknya di sana ya. Oke, berikan tepuk tangan untuk Vika. Gimana dengan Ferdiansyah? Tugasnya selesai nah? Selesai. Apa yang kamu buat nah? Ya, coba. Dengarkan Ferdiansyah menyampaikan hasil kerjanya. Riris, dengarkan ya nak. Sambil diperhatikan di handphone masing-masing yang sudah di-share. Mana tahu ada masukan ya. Silakan Ferdiansyah. Produk yang saya pasarkan adalah sabun pemutih. Saya memilih produk ini karena banyak anak di sekolah yang ingin membersihkan seragam sekolahnya karena bajunya sangat kotor dan bernoda. Oke ya. Apa tadi nama produknya? Sabun pemutih. Soft clean pemutih. Itu bisa memutihkan gigi nggak? Bisa. Nggak hanya itu pakaian. Untuk pakaian saja. Kalau untuk gigi kita akan keracunan ya. Gunakanlah produk Ferdiansyah sesuai dengan fungsinya ya. Ferdiansyah ini melakukan pemasaran produknya nak langsung tatap muka kepada konsumen. Ada fotonya sudah di-share kan? Coba diperhatikan, konsumennya perempuan atau laki-laki? Perempuan atau laki-laki? Berarti semua masih fokus. Jangan nanti di sana konsumennya perempuan kamu bilang laki-laki, salah ya. Nah, dia sudah melakukan pemasaran produknya secara offline, tatap muka dengan konsumen secara langsung ya. Oke, berikan tepuk tangan untuk. Nah, tugasnya bagus karena memang waktu kita tidak bisa untuk menampilkan tugas kalian semua di depan kelas. Jadi saya mau nanti teman-teman atau anak-anak ibu yang belum kita presentasikan di depan ini, bolehlah di-share di grup kita. Nanti akan saya periksa, akan saya kasih apresiasi atau masukan untuk memperbaiki tugas-tugas kamu. Tapi ibu yakin dan percaya apa yang sudah kalian buat di tugas-tugasmu sudah merupakan hasil yang baik. Terima kasih sudah mengerjakan tugasnya nak. Sampai di sini pertemuan kita. Dilanjutkan dengan mata pelajaran selanjutnya. Selamat siang. Siang, Bu.